Di tangan gue sekarang udah ada Oppo Reno 16 Pro 5G. Jadi ini adalah seri tertinggi dari Reno 16 yang bakal diluncurin Oppo di Indonesia 3 Juli nanti. Jadi ada 3 model, dari Reno 16F, terus ada Reno 16 yang regular, dan juga yang Pro ini nih. Nah, ada beberapa upgrade dari desain sampai ke fitur AI yang menurut gue menarik di smartphone ini. Jadi kita bahas di video kali ini. Yuk! Yang pertama, menurut gue kelebihannya adalah desain yang kebetulan emang jadi selling point dari Reno 16 series. Jadi di 3 seri ini punya satu warna yang sama, warna white yang punya konsep namanya 3D Pop Planet Design. Jadi desain ini tuh kayak namanya desain 3D. Kelihatan nggak sih? Jadi di sini ada kayak little planet gitu yang bakal kelihatan keluar dari bodinya. Jadi kalau kata perwakilannya Oppo sih, butuh R&D panjang dan modal yang gede buat ngerancang desain kayak gini. Kok bisa Oppo bikin desain 3D yang bisa dilihat keluar tanpa harus pakai kacamata 3D? Jadi ada 3 lapisan desain di Oppo Reno 16 series yang bikin desain 3D-nya kelihatan. Jadi paling atas itu Oppo nyebutnya adalah pola grafisnya atau pola desain planetnya. Nah, yang tengah itu pondasinya. Dan lapisan yang paling bawah, Oppo nyebutnya sebagai microlens atau mikrolensa. Nah, si microlens ini yang jadi penentu desain planetnya bisa kelihatan 3D. Karena anggap ya, ada jutaan microlens di bagian lapisan paling bawahnya Oppo Reno 16 series. Nah, microlens ini berfungsi sebagai mini proyektor. Jadi, dari pola planetnya, si microlens ini memunculkan efek 3D multidimension yang diklaim pertama di industri smartphone. Gimik? Iya. Sebenarnya nggak ada fungsinya sama sekali selain estetika desain, tapi ya karena Oppo ngeklaim ini yang pertama di industri, jadi ya menjadi salah satu kelebihan utama dari Oppo Reno 16 series. Toh, gua saranin sih ketika kalian beli Oppo Reno 16F, regular atau yang Pro, apalagi yang warna white, nggak usah lah pakai casing, biarin kayak gini aja, toh secara build quality juga udah bagus. Sasis smartphone ini udah pakai aluminium aerospace grade, jadi harusnya udah tahan. Terus juga udah IP rating, udah tahan air dan terpaan debu. Kalaupun pengen pakai casing, bawaan dari Oppo Reno 16 seriesnya juga udah pakai casing bening yang lumayan oke. Terus ada magnetic ringnya di bagian belakang yang akan gue bahas setelah ini. Relate dengan casingnya karena ada magnetic di belakangnya, jadi kalau dipasang kayak gini sebenarnya jadi kurang kelihatan sebenarnya si 3D planet desainnya. Cuman kompromi ini bisa jadi nilai tambah lagi kalau kalian dapetin aksesoris baru Oppo yang namanya Oppo Bubble. Ini tuh kayak layar tambahan gitu, layar tambahan ukurannya ya kayak smartwatch, kira-kira di atas 47 mili lah ya. Tuh kayak gini yang bisa dipasang ke bagian belakang bodi. Jadi ini tuh enggak kayak desain 3D Planet, enggak cuman soal estetika desain, tapi berguna buat kalian para kreator konten karena Oppo Bubble ini bisa nyambung via Bluetooth dan juga koneksi Wi-Fi. Jadi paling 10 meteran lah ya jarak maksimal antara smartphone Oppo dan juga Oppo Bubble. Jadi layar ini bukan cuma nampilin grafis menarik aja, misalnya kayak foto atau video 5 detik maksimal atau animasi hewan, tapi juga bisa jadi viewfinder tambahan ketika kalian ngambil foto maupun video. Jadi kalian tau lah ya, shutter kamera yang connect lewat Bluetooth, kurangnya kan nggak ada, kita nggak tahu nih orang-orang beneran kena apa enggak dalam satu frame foto. Ya bisa aja kepotong atau enggak. Nah, di Oppo Bubble ini di layarnya kalian bisa ngelihat previewnya dulu. Karena pakai koneksi Wi-Fi, jadi tampilannya benar seamless, real time. Apa yang dilihat oleh kamera smartphone langsung muncul di Oppo Bubble ini. Dan kalian bisa melakukan zoom. Ya, kita coba. Jadi bisa zoom, ada tombol 1 kali di sini, terus bisa ngambil shutter juga, terus bisa beralih ke mode video juga. Jadi misalnya kalian lagi motret keluarga, terus pakai Oppo Bubble, ya tinggal dilihat aja, diatur mana yang nggak masuk frame, mana yang nggak, udah pas, baru diambil kontennya.
Terus juga berguna buat kalian yang suka selfie pakai kamera belakang. Jadi tinggal tempelin aja, tinggal selfie terus pencet tombol shutternya. Atau enggak ya pakai tombol volume. Jadi sebenarnya ini jadi aksesoris tambahan yang sebenarnya gue belum tahu ya. Apakah Oppo kasih Oppo Bubble ini dalam paket pembelian Reno 16 Pro misalnya karena menjadi varian yang termahal, atau dijual terpisah. Kalaupun dijual terpisah masih belum ada petunjuk sama sekali berapa harganya, tapi ya ini jadi aksesoris yang menarik untuk Oppo Reno 16 series. Upgrade berikutnya ini masuk ke ranah AI. Kalau soal AI untuk produktivitas itu nggak ada celah ya. Oppo tetap masukin fitur-fitur andalannya di Oppo Reno 16 series ini, termasuk AI Mind Pilot. Jadi info aja, di AI Mind Pilot ini kalian bisa dapetin 3 model AI sekaligus buat ngebandingin hasil pencarian atau bikin tulisan atau bikin konsep video dari mulai Gemini, terus juga Perplexity dan juga ChatGPT. Jadi di situ ada tombolnya, tombol khusus, dan kalian tinggal pilih model AI-nya aja. Nggak usah pindah-pindah aplikasi, langsung di AI Mind Pilot. Itu kelebihannya, tapi yang jadi keunggulan utama dari Oppo Reno 16 series adalah AI buat kreasi, buat kalian para kreator, khususnya yang suka ngupload di TikTok atau Reels, yang konten-konten potret. Jadi ada fitur namanya AI Collage Mix. Terus juga ada fitur namanya AI Pop Out 2.0. Nah ini yang menarik sebenarnya di Pop Out 2.0 ini, karena ini versi berikutnya dari Reno 15 series. Fitur ini kalian bisa ngegabungin, bisa bikin kolase sampai 9 objek, dan bisa ngegabungin antara foto, live foto, sampai ke video. Dan bisa ngenalin nggak cuma manusia aja, tapi juga bangunan, hewan, kendaraan, sampai furniture. Jadi beda dari sebelumnya. Nah, misalnya kalian foto, motret, terus kalian juga punya video ataupun live foto yang nampilin gedung atau hewan. Tinggal dipencet, terus dipilih, otomatis bakal di cropping oleh AI Pop Out 2.0 ini dan ditempelin ke gambar kolase kalian. Maksimal sampai 9 objek, dan ini menarik sih. Apalagi fitur ini juga disebut Oppo gratis, jadi nggak bakal berbayar juga. Jadi menarik. Terus yang kedua adalah PopCam. Nah, PopCam ini cuma ada di Reno 16 series. Kalau PopCam ini mirip kayak filter gambar-gambar klasik retro, jadi kualitasnya jadi lebih otentik gitu ya, based on software, dan pastinya udah ada langsung include di Reno 16 series, jadi kalian nggak usah install aplikasi tambahan lagi. Jadi di PopCam ini langsung ada di aplikasi kamera, tinggal digeser aja. Ada beberapa filter mulai dari Digicam, Instant Film, sampai Light Leak. Jadi kalian tinggal pilih filter sesuai keinginan, dan berlaku juga buat live foto, nggak cuma foto aja. Hal lainnya adalah di galeri. Jadi sekarang ada tombol baru. Kalau dulu kan cuma foto, album. Nah sekarang ada tombol baru namanya Create. Atau nggak kalau di bahasa Indonesia buat ya, menu buat. Nah di sini tuh kumpulan fitur yang bikin kalian bisa membuat konten-konten, mau foto, mau video. Kayak tadi yang seperti yang gue bilang tadi, kayak collage mix, terus juga AI Pop Out 2.0, semuanya ada di sini. Sampai ke AI Eraser juga ada di sini. Jadi ini adalah menu yang isinya fitur-fitur AI, fitur-fitur editing yang disediakan oleh Oppo secara gratis. Yang menarik adalah kalian bisa ngedit video juga di sini, namanya editor video, dan kemampuannya, fitur-fiturnya lengkap banget, dan Oppo bilang ini gratis juga. Tapi gue masih belum tahu apakah seri Reno sebelumnya atau bahkan Find X series yang baru yang punya ColorOS 16 dapat update berikutnya untuk menghadirkan fitur Create ini, karena ini menurut gue menarik banget sih. Jadi ada banyak fitur-fitur penting yang bisa kalian akses di menu Create ini. Yang berikutnya adalah ya pastinya kamera sih. Jadi untuk kamera selfie-nya tetap 50 megapiksel dan ultra wide pula, lensanya 0,6 kali. Jadi angle-nya itu sudut pandangnya 100 derajat. Terus Oppo Reno 16 Pro juga punya kamera tele 50 megapiksel yang bisa ngezoom optik 3,5 kali. Kabar baiknya, di Reno 16F dan Reno 16 regular juga punya kamera yang sama. Dan untuk spesifikasi lengkapnya sebenarnya masih belum bisa diungkap karena launchingnya masih tanggal 3 Juli. Cuman tungguin aja hands-on lengkapnya, review lengkapnya nanti di channel Uzone Indonesia, di medsosnya Uzone Indonesia. Di webnya Uzone ID juga bakal gue bahas satu persatu yang menarik dari Oppo Reno 16 Pro khususnya, dan juga Oppo Bubble. Jadi update-nya kalian pantengin aja medsos dan webnya Uzone ID. Udah gitu aja paling first impression gue pegang Oppo Reno 16 Pro bareng Oppo Bubble juga. Like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa. Bye!